Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia hingga 25 April 2022 mencapai 278 juta jiwa. Data ini didasarkan pada data terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jumlah penduduk Indonesia merupakan 3,51% dari total penduduk dunia. Peningkatan jumlah penduduk ini memungkinkan makin banyak pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga makin banyak sampah yang ditimbulkan, terutama sampah plastik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebetulnya, apa sih bahayanya sampah plastik? Menurut penelitian, hewan di laut banyak yang mengonsumsi plastik, terutama mikroplastik. Kok bisa ya? Ini semua karena ada hewan yang tidak bisa membedakan plastik dengan makanan. Selain itu, hewan juga secara tidak sadar memakan plastik yang berukuran sangat kecil. Akibatnya, pencernaan hewan akan terganggu dan bisa menyebabkan hewan mati. Keberadaan mikroplastik di dalam perut ikan dapat menjadi jalan masuk ke tubuh manusia. Contohnya, ketika kita makan makanan laut seperti ikan, sangat memungkinkan kita ikut makan mikroplastik. Mikroplastik mengandung berbagai zat aditif yang berbahaya bagi kesehatan. Beberapa bahayanya diantara lain memicu pertumbuhan tumor, menghambat sistem imun, dan mengganggu ke sistem reproduksi. Saat ini, keberadaan mikroplastik belum berada di tingkat yang mengancam. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlahnya akan meningkat dan bahayanya akan semakin nyata. Selain itu, plastik bisa menimbulkan polusi tanah. Ketika plastik dibuang di tempat pembuangan sampah, benda ini akan berinteraksi dengan air dan membentuk bahan kimia berbahaya. Ketika bahan kimia ini meresap ke tanah, maka dapat menurunkan kualitas air. Angin membawa dan mengendapkan plastik dari satu tempat ke tempat lain, sehingga meningkatkan polusi tanah. Ternyata bahaya banget ya. Lantas, apa ya yang bisa kita lakukan? Pertama, mengurangi penggunaan plastik. Beberapa toko di Indonesia saat ini menerapkan plastik berbayar dengan harapan memotivasi pembeli untuk mengurangi sampah plastik. Kita bisa membawa kantong kain saat berbelanja supaya tidak perlu membayar plastik yang disediakan. Saat di tempat makan, kita bisa memilih ingin dine-in atau take away. Kira-kira mending yang mana ya? Keduanya sama-sama boleh. Dine-in atau makan langsung di tempat dapat meminimalisasi penggunaan plastik. Namun, jika tidak memungkinkan, maka kita bisa memilih untuk take away atau dibawa pulang. Nah, solusinya dengan cara kita membawa wadah makan sendiri untuk dibawa pulang. Teman-teman tahu kan, saat ini ngopi merupakan salah satu tren gaya hidup masa kini yang semakin banyak peminatnya. Hal ini tercermin dari semakin maraknya coffee shop yang berlomba-lomba menawarkan berbagai jenis minuman kopi. Di balik fenomena ini, ternyata terdapat ancaman bagi kelestarian lingkungan. Hal ini terkait dengan penggunaan kemasan plastik yang digunakan sebagai wadah makanan dan minuman. Nah, solusi yang bisa kita lakukan adalah membawa botol minum pribadi dan sedotan stainless steel. Langkah yang kedua, memanfaatkan kembali. Kalian tahu nggak? Ternyata sampah plastik itu bisa dikreasikan menjadi kerajinan tangan loh. Misalnya, hiasan dinding dari plastik. Kemudian, botol plastik bekas juga bisa dimanfaatkan jadi pot tanaman. Langkah yang ketiga, mengubah sampah menjadi uang. Emangnya bisa ya? Ternyata bisa loh. Teman-teman tahu nggak sih saat ini sedang digencarkan program bank sampah. Program ini merupakan program bank sampah inovatif di mana sampah botol plastik dapat ditukar dengan saldo uang elektronik. Bahkan sudah banyak aplikasinya di mana kita tinggal mengisi biodata dan alamat lengkap, maka nanti pihak dari bank sampah akan datang menjemput sampah kita. Bahkan bukan hanya sampah plastik, sampah kardus ataupun wadah skincare juga bisa ditukar loh. Ternyata banyak banget ya langkah yang bisa kita lakukan. Yuk mulai sekarang kita terapkan satu persatu langkah tersebut. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?